Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini menjadi pertemuan pertama sekaligus perdana bagi kita dalam mengkaji kitab Matan Bina, ya, Al-Bina wal Asas atau Binaul Af'al. Namun kita berfokus pada karya tulis sarana menjelaskan dari Matan Bina wal Asas tersebut. Judul kitab ini adalah Taudih Matan Bina al-Af'al. Kenapa dikatakan taudih? Karena ini adalah bentuk penyederhanaan dari matan bina wal asas. Di mana di dalam karya tulis ini atau di taudih ini mencoba menghadirkan contoh-contoh yang banyak dan menghadirkan tabel dan kemudian juga diagram pembagian guna memudahkan kita selaku pembelajar yang mempelajari buku Matan Bina Al-Af'al ini atau Matan Al-Bina wal Asas. Jadi kita akan lihat sedikit pengenalan umum dari Matan Al-Bina wal Asas. Atau bisa pula kita sebut dia Matan Bina'ul Af'al. Bina'ul Af'al atau Al-Bina wal Asas. Al-Bina wal Asas. Ya. Nah, kalau kita lihat dari judul buku ini, Al-Bina wal Asas. Apa itu artinya bina? Bina berarti pondasi. Sedangkan asas itu adalah dasar. Tadi artinya apa? Al-Bina, pondasi. Kemudian Al-Asas artinya adalah dasar. Nah, sesuai dengan judul buku ini, ya, buku yang memuat struktur atau pola pembentukan kata kerja di dalam bahasa Arab disusun secara sistematis dan juga terstruktur. Kita akan nanti lihat pembagiannya bagaimana. Nah, di sini Al-Bina wal Asas judulnya. Maka sangatlah tepat judul ini diberikan untuk kitab ini. Kenapa? Karena tanpa memahami pola-pola pembentukan kata kerja dalam bahasa Arab, yang semua konsepnya itu, kaidahnya, terdapat di dalam buku ini, mustahil bagi seseorang bisa melakukan yang namanya tasrif, yakni mengubah kata kerja ke bentuk-bentuknya yang lain. Atau seseorang itu bisa memahami asal-usul sebuah kata. Jadi, suatu kemustahilan kalau mereka tidak mempelajari struktur atau pola pembentukan kata kerja, yang dimana dia mengenal terlebih dahulu
timbangan-timbangan. Fokus kitab ini jelas, yaitu mencoba membahas seluruh aspek ilmu sorof. Ya, fokus kitab ini jelas, membahas seluruh aspek ilmu sorof, tapi dari sisi apa? Dari sisi pembentukan kata kerja, tidak dari sisi i'lal. Nah, nanti i'lal ini satu konsep tersendiri dalam ilmu sorof. Nah, di buku ini tidak dibahas, karena buku ini adalah buku yang ringkas. Ditujukan kepada para pemula yang baru-baru banget belajar bahasa Arab. Baru banget belajar bahasa Arab. Maka kalau kita bisa simpulkan, kalau secara umum, seluruh aspek ilmu sorof tidak dibahas dalam buku ini. Nah, ya, secara umum, seluruh aspek ilmu sorof tidak dibahas dalam buku ini. Tapi kalau ditinjau dari khususnya, secara khususnya, ditinjau secara khususnya, berarti pada aspek pembentukan pola kata kerja dengan timbangan-timbangannya nanti, maka dibahas keseluruhannya di sini. Bahkan di sini dia adalah dasar asasnya, sebagaimana judul dari buku ini. Nah, ini kenapa? Ini juga satu kelebihan dari buku ini. Apa tujuannya? Mencegah pemula yang mempelajari bahasa Arab itu kebingungan. Ya, mencegah pemula menjadi bingung. Nah, jadi dengan mempelajari buku ini, insya Allah tidak akan bingung. Ya, tidak akan bingung. Baik, teman-teman semua. Siapa sih penulis dari buku ini? Seringkali kalau ada pembelajaran kitab ini, penulisnya tidak disebutkan. Nah, ini sering sekali. Ya, sangat-sangat sering sekali. Penulisnya itu ya, yang menisbatkan kepada beliau, yaitu Mulla Abdullah Ad-Kusri. Mulla Abdullah Ad-Kusri. Terkait profil atau latar belakang beliau ini tidak banyak didapati. Tidak banyak didapati. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, pada intinya banyak naskah yang menisbatkan kepada Mulla Abdullah Ad-Kusri sebagai penulis dari matan Bina al-Bina wal Asas ini atau Bina wal Af'al. Kenapa dia disebut dengan matan? Ini penting juga untuk dijelaskan. Kenapa dia disebut dengan matan? Karena dia adalah teks inti, teman-teman. Teks inti yang ringkas. Teks inti yang ringkas. Bahkan bisa pula kita katakan padat. Dan dirancang untuk dihafal. Syukur-syukur kita bisa menghafalnya nanti. Karena isinya adalah kaidah-kaidah dasar yang bisa kita jadikan sebagai pondasi untuk melangkah atau menapaki materi atau konsep sorof berikutnya di kitab-kitab berikutnya. Nah, ketika di sini dikatakan dia adalah matan atau teks ringkas, berarti ada kitab yang tebalnya berisi penjelasan dari matan ini. Banyak. Ya, banyak. Di antara syarahnya itu adalah judulnya Al-Inba. Nah, ini syarah dari matan Bina wal Asas. Al-Inba. Nah, kitab yang kita kaji sekarang ini kan taudih, bukanlah syarah. Tapi bentuk penyederhanaan dari matan. Bentuk penyederhanaan dari matan. Baik. Sedikit membahas isi dari kitab ini, atau kami coba meresensikan kitab ini, isinya.
Nah, isi kandungan utama kitab ini adalah mengelompokkan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'lun, teman-teman. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'lun. Nah, jadi fokus utama dari matan ini, kitab ini, adalah mengelompokkan fi'il yang ada di dalam bahasa Arab berdasarkan struktur bangunan dan juga pola pembentukannya. Maka secara sistematis nantinya pembahasan terbagi ke seluruh pola kata kerja yang totalnya nanti ada 35 bab. Totalnya ada berapa? 35 bab. Maksudnya di sini adalah pola atau wazan. Wazan ini artinya timbangan. Maka kalau kita lihat cover nih, ada timbangan ya. Ada timbangan. Kemudian inilah disebut dengan wazan-wazannya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nah ya, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini timbangan apa? Masuk nanti ke dalam satu konsep tersendiri. Kata kerja yang huruf penyusunnya ada 3 huruf. Dikenal dengan sebutan atau istilah sulasi. Karena tidak adanya tambahan disebutlah mujarrad. Nah, ini kalau kita lihat di cover sudah memberikan faidah nih covernya ini. Nah, saya besarkan sedikit covernya, sudah terlihat ya. Nah, ini merupakan pembagian fiil berdasarkan jumlah huruf asli. Nah, ya. Pembagian fiil berdasarkan jumlah huruf asli. Ketika tinjauannya jumlah huruf yang 3. Kalau kita lihat kan ini 3 huruf nih. Fa'ala, 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 fa'ila, fa'ula, fa'ila. Abaikan harokat yang ada di tengahnya. Pada intinya tadi kita baca fa'ala, huruf fa'ain dan lam, ada 3 huruf. Nah, ini satu pembagian fiil berdasarkan jumlah huruf asli. Yakni fiil yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian nanti ada fiil yang ditinjau dari jumlah huruf asli, tapi jumlah huruf aslinya bukanlah 3, melainkan 4. Nanti disebutnya fiil rubai. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi struktur pembagian pola sangatlah logis, mudah diikuti oleh setiap pembelajar kitab ini dari yang pemula ya maupun tingkat lanjut untuk memurajaahnya. Ya. Struktur pembagian ya fiil. Dalam kitab ini tentunya ya. Yang pertama, pembagian berdasarkan jumlah huruf asli. Saya lebih senang menjelaskan dengan membuat peta konsep seperti ini. Teman-teman kalau ada yang mau mencatat, silahkan catat dengan versinya masing-masing. Kalau mau menjiplak atau mencontoh sesuai dengan apa yang saya tulis, silahkan, tidak mengapa. Kemudian nantinya yang kedua adalah pembagian berdasarkan adanya huruf tambahan. Adanya huruf tambahan. Pembagian berdasarkan jumlah huruf asli ini terbagi menjadi 2. Ya. Ada fiil sulasi namanya. Fiil sulasi. Kemudian ada fiil rubai. Apa itu fiil sulasi? Yang timbangannya ada di cover.
yakni huruf yang penyusun, fiil yang huruf penyusunnya 3. Kalau fiil rubai, fiil yang huruf penyusunnya 4. Ya. Kemudian pembagian berdasarkan adanya huruf tambahan. Nah, ya, pembagian berdasarkan adanya huruf tambahan. Dikenal dengan istilah mazid. Nantinya ya, mazid. Kalau yang ini nanti adalah mujarrad, yang huruf asli. Mujarrad. Kalau yang ini apa? Mazid. Nanti total keseluruhannya ada berapa bab? 35 bab. Nah, ini teman-teman. Baik, kita lanjut. Jadi ilmu sorof ini tentang ilmu sorof. Ilmu sorof istilah linguistiknya adalah ilmu morfologi. Di bahasa-bahasa lain itu ada ilmu morfologi. Ilmu yang berkaitan dengan pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia juga ada morfologinya. Pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan baik di awal maupun di akhir. Nah, untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jalan jadi jalanan. Atau mengubah menjadi subjek jadi pejalan. Itu kan konsep morfologi dalam bahasa Indonesia. Nanti dalam bahasa lain ada tersendiri kaidahnya. Dalam bahasa Arab ini saat ini kita pelajari. Jadi luar biasa bahasa Arab ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga mampu mengungguli bahasa-bahasa lainnya. Seluruh bahasa yang ada di dunia ini kalah keunggulannya dengan keunggulan bahasa Arab. Dikatakan di sini bahasa Arab itu unggul atas bahasa-bahasa selainnya. Kenapa? Jawabannya di sini. Li'annaha, karena bahasa Arab itu adalah lughatul Quran Al-Karim. Bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci. Bahasa mana yang masih eksis sampai sekarang melekat pada kitab suci suatu agama tertentu? Tidak ada. Semuanya sudah terdistorsi terkait ruang dan waktu, bahkan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga di satu negara ada kitab suci dari agama selain Islam, berbeda-beda bahasanya. Maka hilanglah satu esensi makna dari kitab suci itu tersendiri. Sedangkan umat Islam, kitab sucinya itu Al-Quranul Karim, satu petunjuk hidup, dan bahasanya itu adalah bahasa Arab, tetap eksis. Bahkan membacanya ketika ingin diganjar pahala secara sempurna, itu kita harus membacanya dengan bahasa Arab. Dan kita pelajari cara membacanya melalui ilmu tersendiri, yakni ilmu tajwid. Kemudian juga di dalam peribadahan kita pun dikhususkan melafalkannya dengan bahasa Arab. Nih. Maka bahasa Arab itu adalah lughatul ibadat. Ya. Bahasa yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Maka nggak boleh seseorang itu yang salat dengan bahasa selain bahasa Arab atau terjemahannya. Nah, ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, pakai terjemahan. Allah Maha Besar. Allah is greatest. Bahasa Inggris. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak sah salatnya. Tidak diterima ibadahnya. Wajib dan harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian, wal ulum. Bahasa Arab merupakan bahasa ilmu-ilmu. Dan ini betul sekali. Ketika kita menelisik sejarah peradaban Islam. Nah, ilmu-ilmu itu banyak diterjemahkan kitab-kitab buku-bukunya ke dalam bahasa Arab. Akan nanti konsepnya ini dari bangsa Arab barulah ke Eropa. Bangsa Eropa mempelajari bahasa Arab dan menelisik konsep-konsep keilmuan duniawi.
maka dikembangkanlah di Eropa. Ya, dikembangkan di Eropa. Asal muasalnya dari bangsa Arab. Pusat keberpikirannya itu. Ya. Wal adab, sastra. Nah, ketika kita melihat nanti sastra Arab, sastra Islam, itu lebih dalam bahasa Arabnya. Menyentuh relung jiwa, membuat kita terenyuh nikmat dan bisa memperhalus perasaan kita. Al-adab al-islamiyah. Kemudian lebih uniknya lagi, dan ini lebih istimewanya lagi, ini bahasa Arab ini lughatu ahlil jannah. Wahia afsahul lughat. Dan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih. Bahasa yang paling fasih. Bahasanya penduduk surga. Bahasanya penduduk surga. Nah, ini sebagaimana dalam Al-Muzar, jilid pertama, halaman 105. Al-Farabi berkata, "Hadzal lisanu kalamu ahlil jannah," kata beliau. Nah, ya. Wa huwa al-munazzah bainal alsinati, ya, min kulli nakisatin. Bahasa Arab merupakan bahasa penduduk surga. Dia adalah bahasa yang munazzah, yang disucikan, bainal alsinah, di antara bahasa-bahasa yang lain, dari segala bentuk nakisah, kekurangan, dan kemudian dia dimuliakan dari segala kehinaan, dan muhadzab, disucikan dari apa? Segala yang buruk lagi tercela. Nah, ini kata Al-Farabi. Ketika kita mempelajari bahasa Arab pun memiliki pengaruh yang luar biasa, sisi positif, energi positif kepada akal kita, akhlak kita, dan agama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "I'lam anna i'tiyad al-lughah." Terbiasa dengan bahasa tertentu, kata Ibnu Taimiyah, itu berpengaruh besar terhadap apa? Akal. Berpengaruh besar terhadap akal. Wal khuluq, dan juga akhlak. Wad din, agama. Ta'thiran qawiyan. Ya. Kemudian juga berpengaruh dalam menyerupai generasi awal umat ini. Kenapa dikatakan menyerupai generasi awal umat ini? Kalau kita mengklaim diri kita mengikuti jejak para salafun salih, para pendahulu kita yang saleh, generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menanam perhatian penuh terhadap bahasa Arab. Ya. Menanam perhatian penuh terhadap bahasa Arab, baik bagi diri mereka maupun bagi diri anak-anak mereka. Ya. Karena bahasa Arab adalah bahasa untuk memahami syariat Islam. Al-Imam Ar-Razi mengatakan, ya, rujukan dalam mengetahui syariat kita adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Keduanya diturunkan dengan bahasa Arab, nahwu dan sorof. Maka pengetahuan terhadap syariat tergantung pada pengetahuan terhadap hal-hal tersebut. Maka sesuatu yang kewajiban syar'i tidak sempurna kecuali dengannya, sementara ia mampu mempelajarinya, maka hukumnya wajib. Barakallahu fiik. Nah, ini sedikit pengantar teman-teman semua. Baik, kita meresensikan kitab ini dan kita kembali diingatkan akan pentingnya dan selalu membiasakan diri mempelajari bahasa Arab. Kita masuk ke pembahasan kitab. Ya. Di kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebiasaan para ulama
dalam menulis karya tulis. Kenapa para ulama membiasakan diri mereka dalam membuat karya tulis, menuliskan basmalah, lafal bismillahirrahmanirrahim di awal penulisannya? Tentu ini jelas mengikuti Al-Quranul Karim dan meneladani sosok dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya mengamalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Fahuwa aqta'. Kita tulis di sini ya. Setiap perkara yang memiliki suatu kepentingan tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus. Terputus. Dikatakan tadi kullu amrin zibalin dalam hadisnya. Kullu amrin zibalin. Nah, apa maksud dari zibalin di sini? Yakni yang memiliki kepentingan. Jadi tentu maksudnya itu suatu hal yang penting, perlu diperhatikan dalam pandangan syariat. Baik itu sebuah anjuran atau kebolehan. Agar perkara yang penting di dalamnya terdapat keberkahan. Karena kan inti dari suatu perkara yang kita jalani dalam kehidupan ini, pastikan apakah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Baik itu adalah sebuah anjuran atau kebolehan dan lain sebagainya. Nah, hukum membaca basmalah ini terbagi ke dalam 5 hukum fikih. Ini kita bahas sedikit pandangan dari hukum fikih membaca basmalah. Kalau kita merujuk kepada kitab Syafi'iyah, Hasyiyah Al-Bajuri. Ini adalah hasyiyah dari Syarafatul Qarib atas Matan Abu Syuja. Atau di kitab Nailur Raja. Nailur Raja, kitab syarahnya Safinatun Najah. Di situ terdapat hukum membaca basmalah. Nah, kita tulis di sini. Hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah. Wajib. Ada yang wajib. Kapan diwajibkannya membaca bismillah? Ketika membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Ini contohnya. Membaca Fatihah dalam salat. Kemudian berikutnya, hukum membaca basmalah sunnah. Contohnya apa? Ini dicontohkan oleh penulis dari kitab ini atau penulis seluruh kitab-kitab ulama yang lainnya. Ini ketika menulis atau membaca kitab yang bermanfaat, memulai juga pelajaran. Nah, itu sunnah membaca basmalah di dalamnya. Agar berkah. Kemudian ada yang mubah membaca basmalah. Hukumnya nih, mubah. Nah, ini contohnya apa? Tatkala hendak melakukan perbuatan yang mubah. Apa perbuatan yang mubah contohnya? Pindahin barang.
Antum mindahin pulpen kayaknya kurang pas deh. Dipandang di mata, kalau ditaruh di sini, taruhlah di rak. Dia baca apa? Bismillah. Mubah, boleh-boleh aja. Boleh dia baca bismillah, boleh juga enggak. Gitu. Kemudian baca basmalah hukumnya makruh. Nah, baca basmalah hukumnya makruh. Contohnya apa? Ya, ketika hukum baca basmalah mubah kan contohnya tadi ketika melakukan perbuatan yang mubah. Nah, hukum membaca basmalah makruh ini tentunya ketika hendak melakukan perbuatan yang makruh, seperti memandang sesuatu yang dimakruhkan. Nah, ya, memandang sesuatu yang makruhkan. Nah, yang terakhir haram baca bismillah. Haram baca basmalah. Yaitu apa? Ketika hendak melakukan perbuatan yang haram seperti minum khamr. Wah, ada satu influencer atau artis kalau nggak salah. Nah, ya, bilang, ya, intinya kalau kita lagi main gaple atau minum khamr, ya kita baca bismillah biar berkah atau ingat Allah. Nah, ini keliru. Tak boleh begitu. Apakah dia beranggapan dengan membaca basmalah perbuatan haramnya tadi menjadi boleh atau langsung bersih dari dosanya? Tidak. Begitu, teman-teman semua. Inilah 5 hukum membaca basmalah. Baik, kita masih dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim penulis ini. Kita akan bedah. Kita akan bedah setiap lafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pendahuluan ini, penulis kitab Matan al-Bina wal Asas atau Bina wal Af'al, ya, akan menjelaskan secara singkat hal-hal yang nantinya akan dibahas. Sudah sempat disinggung, ya, resensi dari kitab ini. Padahal beliau nanti akan jelaskan. Nah, tapi sebelum itu beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bedah di sini ucapan basmalah, yang dimana ini sebagai bentuk permulaan, bentuk keikhlasan penulis agar diberkahi karena mengamalkan hadis yang tadi, kulu amri zibalin, kulu amrin zibalin. Ya. Nah, menurut para alim ulama, lafal Bismillahirrahmanirrahim ini rahasia keberkahannya itu tersimpan di huruf ba. Nah, di huruf ba. Di mana mereka mengatakan kandungan Al-Qur'an itu kan terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maka oleh sebab itu surah Al-Fatihah disebut Ummul Qur'an. Dikatakan ummu karena dia induk. Seluruh makna surat-surat selain Al-Fatihah tercakup di dalam surat Al-Fatihah. 3 pembahasan inti dalam Al-Quran itu tentang apa? Ada yang tahu? Hukum kan? Peribadahan, sejarah. Yang utamanya tauhid. Tersimpan semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Terkait sejarah, mana dalil ayatnya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, Allah menceritakan adanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan adanya orang-orang yang tersesat. Kemudian ada orang-orang yang beruntung. Jalannya itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, di mana mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terkait tauhid di ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu tauhid. 3 inti pembahasan di dalam Al-Qur'anul Karim mencakup dalam surah Al-Fatihah di ayat-ayat yang tadi sudah kami nukilkan.
Nah, ya. Dan ternyata isi kandungan dari surat Al-Fatihah itu tersimpan maknanya di lafal basmalah. Dan makna basmalah ini tersimpan maknanya di dalam huruf ba. Dan huruf ba ini memiliki makna tersendiri yang maknanya, rahasianya tersimpan di balik titiknya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami. Nah, ini kutub Syafi'iyah juga. Di sana dikatakan wa ma'ani kullul kutubi majmu'atun fil Qur'an. Makna dari setiap kitab itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan dan dia sekaligus menjadi penyempurna. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Dan seluruh makna Al-Qur'an ini terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalah. Dan seluruh makna dari surat Al-Fatihah majmu'atun terkumpul fil basmalah di dalam basmalah. Wa ma'anil basmalati, dan makna dari basmalah itu sendiri pun masih terkumpul dia. Di mana? Di huruf ba ini. Wa maknaha. Nah, dan makna dari ba itu apa? Makna dari ba itu adalah, ini yang dikatakan oleh para ulama, bikana makana, bikana makana, na'am, wabi yakunu ma yakunu. Apa artinya? Dengan sebab aku adanya sesuatu yang sudah ada, dan sebab aku akan ada sesuatu yang akan ada. Nah, ya. Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Zada ba'duhum. Nah, sebagian dari ahli ilmu menambahkan wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha. Dan makna dari huruf ba ada di titiknya ini. Barakallahu fikum teman-teman semua. Baik, kita lihat di sini perkataan penulis, i'lam anna abwab at-tasrifi khamsatun wa thalathuna baban. Nah, ya. Ada 35 bab pembahasan di dalam kitab ini. Yaitu yakni pembahasan tentang apa? Tasrif. Apa itu tasrif? Perubahan kata dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Ini yang akan kita pelajari. Ya, 35 bab. 35 bab. Sittatun minha li thulathi al-mujarrad. 6 bab dari 35 bab itu untuk membahas sulasi mujarrad, yakni fiil yang berdasarkan huruf asli dan jumlahnya 3. Nah, lihat di sini as-sulasi al-mujarrad. Nah, ada berapa? Ada 6 bab. Al-babul awal, dan ini dihafal teman-teman, wajib dihafal ya. Wajib, tidak ada toleransi untuk tidak menghafalkannya. Ini yang namanya wazan. Ini yang namanya apa? Wazan atau timbangan. Ya. Al-babul awal, bab pertama tentang wazan fa'ala yaf'ulu. Bab kedua tentang wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, ya. Bab ketiga tentang wazan fa'ala yaf'ulu. Bab yang keempat tentang wazan fa'ila yaf'alu. Bab kelima tentang wazan apa? Fa'ula yaf'ulu. Dan yang bab keenam itu tentang wazan fa'ila yaf'ilu. Fa'ala itu bentuk lampaunya, dan yang ada di sebelahnya yaf itu adalah bentuk mudhari'nya. Apa itu mudhari'? Bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang.
Jadi kalau kita melihat kamus bahasa Arab, ya menjadi mudah kalau sudah mempelajari kaidah ini. Ini yang disebut dengan apa? Wazan sulasi mujarrad. Kalau ditanya, wazan sulasi mujarrad ada berapa bab? 6. Sebutkan. Ah, coba dibaca semua, teman-teman, sama-sama. Atau satu orang perwakilan. Siapa yang mau? Hmm? Siapa yang mau? Sulasi mujarrad. Ya. Apa tadi definisinya sulasi mujarrad? Fiil, kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Nah, ya, tiga huruf tanpa adanya tambahan maupun pengurangan. Ya. Fa'ala. Ya. Nah, kita pakai timbangan apa? Pakai timbangan fa, a, la. Fa di sini dia disebut fa fiil nanti. Ain di sini dia disebut ain fiil dan lam di sini dia disebut lam fiil. Ini wazan timbangan. Nanti ada kata kerja yang menjadi mauzun. Apa itu mauzun? Kata yang ditimbang dengan timbangan ini. Tanda fiil sulasi mujarrad. Ya. Tanda fiil sulasi mujarrad. Tanda fiil sulasi. Nah, ya. Sulasi mujarrad. Yakni ditandai dengan apa? Dengan ain fiil. Ya, dengan ditandai dengan huruf ain fiilnya pada kata fa'ala fiil madi ya berharokat fathah. Kemudian pada fiil mudhari'nya ain fiilnya berharokat dhammah. Nah, ya. Ditandai dengan ya huruf ain fiil. Huruf ain fiil. Dengan huruf ain fiil. Dengan huruf ain fiilnya pada kata fa'ala, pada wazan fa'ala, berharokat berharokat fathah. Nah, atau ini kan fi'il madi ya. Nah, kemudian pada fi'il mudhari ya. Nah, pada fi'il mudhari ain fi'ilnya dhammah yaf'ulu ya.
Ini apa? Tanda di bab pertama. Ya, ini tanda di bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Ini pada bab pertama. Pada bab pertama. Maka kita lihat pembahasan di bab pertama. Jadi kita akan urut belajarnya. Kita mulai dari sulasi mujarrad, kita tuntaskan dari bab pertama, fa'ala yaf'ulu dulu. Dan ini tandanya. Ya. Nah, ini dia. Al-babul awal mauzunuhu. 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 Mauzun itu artinya adalah yang ditimbang. Ada kata kerja yang ditimbang dengan timbangan fa'ala yaf'ulu adalah kata kerja nasara yang suruh. Nasara yang suruh. Artinya apa? Menolong. Menolong kan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja transitif, kata kerja yang butuh kepada objek. Ya, kata kerja yang butuh kepada objek. Nah, jadi wazan atau timbangan fa'ala yaf'ulu, saya pakai langsung istilah wazan saja ya, seterusnya. Nah, wazan fa'ala yaf'ulu ini digunakan untuk fungsi yang pertama, transitif. Nah, ya. Transitif. Kemudian yang kedua, intransitif. Transitif itu adalah muta'adi, butuh kepada objek. Kalau intransitif inilah lazim. Nah, jadi kata kerja itu ada yang butuh kepada objek, ada yang tidak butuh kepada objek. Nah, kemudian kalau kita melihat wazan yang nanti adalah fa'ala yaf'ulu, dia bisa transitif, bisa intransitif itu kata kerja. Nah, ya. Nah, ini tadi tandanya sudah wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa matmuman fil mudhari. Wa bina'uhu lita'diyati ghaliban. Nah, nih. Dan fungsinya itu lita'diyah, kebanyakannya untuk muta'addi, transitif. Wa qad yakunu laziman. Ketika dikatakan qad yakunu terkadang laziman, berarti ini sedikit kata kerja yang maknanya lazim atau intransitif, tidak butuh pada objek, menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu ini. Contoh yang muta'addi ini adalah kata kerja atau fi'il nasoro. Nah, nasoro. Nah, dia butuh objek. Mana objeknya? Amron. Maf'ul bih. Contoh yang lazim apa? Khoroja. Jadi nggak ada maf'ul bihnya khoroja. Karena dia tidak butuh kepada objek. Hanya butuh fa'il saja. Fa'il ini subjek, teman-teman. Mana yang menjadi subjek? Zaid. Zaid keluar. Khoroja artinya keluar. Apa itu muta'adi? Nah, ya. Apa itu muta'adi? Huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi, ya, adalah kata kerja yang fa'ilnya itu membutuhkan maf'ul bih, gitu, yang fa'ilnya itu membutuhkan maf'ul bih. Itu tadi. Kemudian lazim, apa itu lazim? Ya, huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'il ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Nah, lazim itu adalah kata kerja yang tidak melampaui fi'il fa'ilnya, ya, kepada maf'ul bih, alias tidak butuh kepada maf'ul bih. Akan tetapi perbuatan itu terjadi pada diri sendiri. Nah, ya, perbuatan itu terjadi pada diri sendiri, waqa'a fi nafsihi. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? Nah, kita lihat di sini
Kita sesuaikan fiil nasoro tadi dengan wazan fa'ala. Dengan wazan fa'ala. Fa'ala. Nasoro. Nah, kita bisa tentukan harokatnya nanti. Nunnya berharokat fathah sebagaimana fa. Sodnya berharokat fathah sebagaimana ain. Roknya berharokat fathah sebagaimana lam. Maka di sini kita katakan nun sebagai apa? Fa fiil, sod sebagai ain fiil, ro sebagai lam fiil. Dengan begini kita bisa mudah membentuk mudoreknya. Oh, nasoro bentuk mudoreknya yang suruh. Karena kalau nasoro wazannya fa'ala, maka otomatis wazan mudoreknya adalah yaf'ulu. Di mana ainnya di mah. Jadilah yang suruh. Kan kita dapat ain fi'il dari mana? Dari bentuk madi. Mana ain fi'il? Sod. Ya sudah kita datangkan lagi sod di bentuk mudhari'. Nah, jadilah yang suruh. Sekarang kita lihat di sini. Nah, nasoro khoroja. Nah, ya. Nasoro yang suruh mudhari'nya. Khoroja mudhari'nya yakhruju. Nasoro itu adalah kata yang ditimbang. Karena timbangan itu tersusun dari 3 huruf. Fa, a, dan la. Nah, paham ya? Nah, di 6 bab tadi yang